Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman semua yang saya kasihi. Saat ini saya, Eudia Sintika Soleh dari Prodi Perpajakan, akan membawakan tema kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam atau penyakit endemik. Pada saat ini, dunia sedang dihebohkan dengan satu jenis virus baru yang menyerang seluruh warga bumi, yaitu virus corona. Virus baru ini mulai menjadi perhatian masyarakat dunia setelah otoritas kesehatan di kota Wuhan, Cina, mengatakan ada beberapa warganya yang menderita pneumonia yang disebabkan oleh virus tersebut. Virus ini diketahui pertama kali muncul dari pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Pasien pertama dari kota Wuhan itu juga berasal dari pasar ini, sehingga semua orang beranggapan bahwa penyakit ini memang berasal dari pasar tersebut. Virus corona yang menular ke manusia bisa menyebabkan peradangan saluran pernapasan. Gejalanya nyaris mirip dengan flu, namun demamnya lebih tinggi dari 38 derajat. Kemudian penderitanya juga mengalami sakit kepala, batuk kering, kadang juga mengalami sesak napas. Tapi untuk infeksi yang paling berat bisa mengalami gagal napas. Ada juga yang tidak mengalami gejala apapun namun dinyatakan positif terkena corona. Pada tanggal 21 Januari 2020, sudah ada 218 warga Tiongkok yang tertular virus corona dan 4 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah korban terus bertambah hingga pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menutup kota atau melockdown kota Wuhan yang menjadi pusat munculnya virus corona tersebut. Kemudian, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat global terhadap virus corona pada tanggal 30 Januari 2020. Kepala WHO mengatakan situasi darurat ini bukan karena virus corona yang telah menyebar di Tiongkok, namun penyebarannya virus ini sudah menyebar luas ke banyak negara. Untuk pasien yang pertama di Indonesia, terkena virus ini dikarenakan berinteraksi dengan orang Jepang yang ternyata positif corona. Kemudian Presiden Jokowi resmi mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia ini. Banyak warga yang merasa resah dan juga setelah itu banyak kasus yang semakin meningkat berhubungan dengan positif corona ini di Indonesia. Pada tanggal 9 April jumlah kasus positif virus corona menjadi 3.293 pasien, 280 meninggal, dan 252 sembuh. Semakin banyak daerah men-lockdown daerahnya sendiri karena sudah merupakan red zone di mana banyak pasien yang terinfeksi virus corona ini. Virus ini bukan saja virus biasa yang bisa diabaikan, namun ini merupakan virus bahaya. Sampai saat ini, pemerintah banyak mengupayakan upaya-upaya untuk warga Indonesia memutus rantai penyebaran virus ini dan juga menghimbau masyarakat agar tetap berjaga-jaga dengan cara selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan hand sanitizer ketika berada di luar rumah. Karena virus ini bisa menyebar dari kontak fisik, maka masyarakat dihimbau agar melaksanakan semua himbauan pemerintah tersebut. Namun sangat disayangkan, untuk mengantisipasi virus ini, banyak masyarakat yang melakukan hal yang berlebihan. Banyak orang yang justru menimbun bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari secara berlebihan karena takut untuk keluar dari rumah. Begitu juga dengan semua alat APD seperti masker, hand sanitizer yang sangat langka di pasaran saat ini. Seharusnya sikap kita sebagai warga negara yang baik, yaitu mencerminkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, agar semua masyarakat bisa merasakan keadilan dan kebahagiaan APD serta kebutuhan pokok dalam menghadapi wabah virus corona yang semakin hari makin meningkat ini. Di sini bukan hanya seorang yang membutuhkan semua APD ini, namun juga banyak orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh egois dan mementingkan diri sendiri. Di sini para medis juga
dan tenaga medis merupakan garda terdepan, tentu harus memiliki APD yang layak. Oleh karena itu, saya mengajak mari kita semua untuk mencerminkan keadilan dari hal ini agar semua orang bisa mengantisipasi dirinya dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga diberlakukan oleh pemerintah yaitu social distancing. Social distancing sendiri adalah satu strategi yang digunakan dari ranah kesehatan untuk memperlambat persebaran suatu infeksi patogen seperti virus yang sekarang kita alami yaitu virus corona. Banyak tindakan yang termasuk dalam social distancing yaitu seperti membatasi interaksi fisik dengan orang lain, mengisolasi diri orang yang terinfeksi, mengkarantina orang-orang yang mungkin telah terinfeksi oleh virus ini. Juga dianjurkan bagi orang-orang yang bepergian ke luar negeri atau keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan lengkap dan mengkarantina dirinya di rumah demi kepentingan bersama agar tidak semakin banyak orang yang terkena virus ini. Banyak juga sekolah yang sudah belajar dari rumah saja atau belajar online, kantor-kantor tidak berjalan dengan baik, dan kegiatan ekonomi semakin memburuk. Bukan hanya itu saja, namun di berbagai sektor pun sudah semakin memburuk. Tujuan dari pemberlakuan social distancing ini untuk mengurangi tersebarnya virus dan agar jumlah korban akibat virus ini berkurang. Cara ini diberlakukan di Wuhan, Cina dan terbukti mengurangi korban yang berjatuhan. Dan juga dengan ini kita telah membantu dokter dan semua tim medis untuk mengurangi korban yang terkena virus ini. Yang perlu kita ingat, virus ini tidak mengenal siapa kita, baik umur maupun apa yang kita miliki. Semua yang tidak menjaga diri pasti bisa terinfeksi oleh virus ini. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk kita semua sebagai warga negara yang baik dan bijak, maka masyarakat dihimbau agar melaksanakan semua himbauan pemerintah, yaitu semuanya bergerak dari rumah saja. Stay safe untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih.